الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati kita semua dan senantiasa selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau di sepanjangnya ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-117 dan ke-119 sampai 119. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu yang diinginkan syaitan dari anak cucu Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang bentuk-bentuk godaan syaitan. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan menyatakan wala udhillannahum. Jadi kata syaitan, aku akan menyesatkan hamba-hamba Allah. Wala udhillannahum. Aku akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penyesatan tersebut, di dalam ayat ini disebutkan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku benar-benar akan menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Aku benar-benar akan menyuruh mereka, kata syaitan, menggoda mereka, menggoda kita semua ini, Pak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Di antara bentuk godaan tersebut adalah merubah ciptaan Allah. Maka apakah yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah? Ini dimasukkan ke dalam dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Ini termasuk di antara dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Jadi ada kitab Al-Kabair, kitab penyebutan tentang dosa-dosa besar. Salah satu yang disebutkan dikategorikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dengan dalil ayat ini adalah taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah? Apa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah? Maksud dari merubah ciptaan Allah, tentu saja dalam ayat tersebut para ulama berbeda tafsir. Ada yang dimaksudkan dengan fala yughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah, ini maksudnya adalah merubah agama Allah dari agama tauhid kepada agama kesyirikan. Tapi mayoritas para ulama tafsir menyebutkan bahwa maksudnya fala yughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah, itu adalah merubah apa yang sudah bagus yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita. Makanya Al-Imam Az-Zahabi, juga Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga para ulama tafsir itu menyebutkan contoh-contoh. Di antara contoh yang disebutkan, ada hal-hal yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Kita akan sebutkan beberapa di antara yang ini adalah merupakan disepakati oleh para ulama karena ada hadisnya. Nah, jadi kita kasih contoh dulu, baru nanti kita kasih kaidahnya. Apa contoh orang merubah ciptaan Allah? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayatnya dari riwayat Al Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-washimat wal mustawshimat. Pertama, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang mentato dan meminta ditato.
Jadi ternyata salah satu yang masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah itu berulah tato dan minta ulah akan tato. Nah, ditato. Nanti ulama akan jelaskan. Wan namisat wal mutanammisat. Dalam hadis ini juga disebutkan ya. Ada an-namisat wal mutanammisat. Kalau tadi yang minta ditato dan yang menato itu dilaknat. Kemudian yang kedua dalam hadis ini disebutkan Nabi juga melaknat orang yang minta alisnya itu dirapikan, dicukur dan nang menggawi. Nah, baik menggawi seorang atau minta gawiakan orang. Menggawi sorangan kan bisa di hadapan cermin, kalau minta gawiakan orang bisa juga misalnya ke salon kah, kemana kah. Nanti kita akan jelaskan secara ini. Nah, ribut ibu-ibu di belakang. Dengaran ya jauh suara piannya. Wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalq Allah taala. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga di antara contohnya ini juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Nah, ini adalah hadis yang masuk dalam satu frame atau masuk dalam satu konteks. Dan mutafallijat itu bahari balah. Zaman bahari itu di zaman Nabi SAW itu orang itu bila hendak kelihatan anum, meskipun tuha orangnya binian itu bila hendak kelihatan anum, itu giginya direnggang. Kalau ini orang hendak dirapatakan, bahari itu baik orang berlomba-lomba untuk merenggangkan gigi, tapi kada renggang benar kada. Tapi agak sedikit renggang. Karena biasanya gigi yang renggang-renggang itu akan halus. Iya. Jadi bahari itu Pak, zaman jahiliyah itu, orang bila hendak kelihatan bungas bibinian itu, giginya direnggangkan sedikit. Ada sedikitnya. Ada juga nang terlalu renggang, benar lebar, benar enggak sedikit. Lil husni. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu dilaknat oleh Nabi SAW. Karena mereka mencari agar supaya lebih cantik, lebih bagus. Dan itu termasuk al-mughayyirat khalqillah. Itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Abbas, lu'inatil wasilatu wal mustawsilah. Ada lagi yang keempat contohnya adalah dilaknatlah para wanita yang menyambung rambut dan meminta sambungkan rambut. Menyambung rambut dan meminta sambungkan rambut. Baik. Belum sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah al-washimati wal mustawshimat. Di sini konteksnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-washimati wal mustawshimat itu wanita yang menato dan minta ditato. Kenapa jadi bibinian ditato dan meminta ditato? Karena orang bahari di jahiliyah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda lakian tuh betato Pak. Nang betato itu apa? Binian. Ada bujuran ini Pak. Bahari itu yang betato itu binian. Kenapa? Karena orang bahari yang memerlukan perhatian orang banyak agar supaya orang itu langsung melihat bila lewat di masa jahiliyah bahari, atau bila pada saat berada di satu tempat kemudian ingin sekali berbeda dengan yang lain, itu adalah bibinian bahari. Sehingga di antara cara mereka untuk supaya menjadi pusat perhatian itu dengan ditato. Kalau ini orang berpikir wah betato itu gagah lakian. Bahari kada Pak. Bahari lakian itu pun ada betato supan. Bujur Pak. Makanya hadis Nabi SAW ini menyebutkan al-washimat wal mustawshimat. Adalah orang-orang atau wanita-wanita yang menato, atau itu kayak gambar permanen, atau meminta ditato. Jadi nang menggawi dan juga nang digawi di awaknya. Ya, tapi tentu saja dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi itu menyebutkan Pak. Jadi Imam Nawawi menyebutkan ada di sebagian daerah, di sebagian tempat itu ada orang yang sudah ditato dari halus.
Ulun punya kekawanan dari Afrika, itu mereka untuk menandakan dari beberapa kabilah itu ditato di wajah, Pak, di sini. Nah, itu bukan atas kehendak mereka karena keturunan-keturunannya. Nah, itu nang ditato kada berdosa, kada dilaknat. Tapi nang menggawe itu dilaknat. Mbom akan halus. Sebagian ada seperti itu. Nah, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, fa in amkana izalatuhu bil ilaji wajabat izalatuhu. Kalau seandainya mungkin untuk dihilangkan, maka dihilangkan. Namanya tato tadi. Kalau mungkin untuk dihilangkan, itu dihilangkan. Karena itu adalah bagian dari sesuatu yang dilaknat. Nah, kemudian wa illam yakun illa bil jarhi au talfin au fawati udwin lam tajib izalatuhu. Tapi kata Imam An-Nawawi dalam syarah atau penjelasan Sahih Muslim, kalau seandainya menghilangkan itu menyakitkan sampai memberikan mudarat kepada orang tersebut, sampai luka, kemudian juga sampai mungkin ada yang rusak dari bagian anggota tubuhnya, maka tidak harus untuk dihilangkan. Tapi ditutupi. Sebahagian kada dihilangkan saja sakit, oke. Tapi dibukanya apa sini? Seolah-olah seperti enggak dengan misalnya bahari tatonya. Jadi kalau misalnya ada tato dan tidak dihilangkan karena misalnya rasa sakit dan lain sebagainya, yang takut misalnya karena tidak ada saat ini misalnya alat yang untuk menghilangkan yang tidak ada rasa sakitnya, apalagi pian pas diabetes misalnya. Kalau dihilangkan misalnya bisa jadi nanti jadi luka dan ini membahayakan. Nah jangan, ada bapak tapi ditutupi. Jangan juga nang pian ke masjid sembahyang kemudian pian buka. Ada juga membuka aurat saja. Tatonya gambar Mickey Mouse, apa gambar naga, apa segala macam. Ya, baik. Jadi ini yang pertama, al-washimat wal mustawshimah. Nah, ini masuk dalam merubah ciptaan Allah. Masuk dalam apa, Pak? Merubah ciptaan Allah. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dilaknat oleh Nabi SAW karena bagian dari merubah ciptaan Allah. Kenapa jadi dirubah ciptaan Allah? Di antaranya adalah karena dia adalah permanen. Warna kulit yang begitu dirubah. Dikasih tulisan. Apalagi, ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ulun harus sudah betato. Tapi ujar orang nang betato, bila sekali betato hendak tarus. Tidak ada, Pak. Hendak tarus karena tato itu candu. Jadi bila sudah betato di sini, rasa ada yang kurang bila ada yang melihat awak nih misalnya, ini kurang nih, tambahin lagi dikit, tambah lagi, akhirnya bisa seawakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati. Bagi yang sudah bertaubat kepada Allah, sudah. Salatnya tetap sah, insya Allah. Yang penting taubatnya taubatan nasuha, yang penting dia memperbaiki keislamannya, sudah. Tutupi saja, sudah. Nah, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Cuman, yang di sini disebutkan oleh Nabi SAW, ini adalah masuk dalam bagian merubah ciptaan Allah yang tadi kita sebutkan di dalam ayat. Satu contohnya. Yang kedua, di sini disebutkan an-namisat wal mutanammisat. Nabi SAW juga melaknat an-namisat wal mutanammisat. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan al-mutanammisah allati tatlubun namas. Al-mutanammisah itu yang meminta. Kalau sebahagian tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah itu mengambil bulu di wajah bagi seorang wanita, mengambil bulu di wajah. Tapi lebih spesifiknya itu adalah alis. Ya. Alis bahasa kita apa, Pak? Nih, apa bahasa kita nih, Pak? Kaning. Nah, supaya jangan sampai tersalah. Belum terjemahkan ke bahasa Banjar, kaning. Alis atau kaning. Nah, kemudian ya, kata Ibnu Hajar, wahiyya izalatu sya'ril hajibaini. Dia menghilangkan atau merapikan ya alis litarqiqiha wa taswiyatuha. Baik itu untuk menipiskan atau untuk meratakan. Jadi menipiskan misalnya, ada juga yang paling parah adalah dikerik, hilangkan. Kemudian dia apa? Sulam kah biar orang main. Disulam atau ditato. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau di dalam hadis ini itu dirapiakan aja malah. Misalnya nih, alis yang kayak ini.
ada kadang-kadang sebagian bimbingan ketujuh alisnya tuh tajam kayak pedang, kayak tombak alisnya. Nah, dirapiakan. Itu kan boleh juga masuk dalam an-namisah wal mutanammisah. Jadi ibu-ibu nang ketujuh merapiakan alis ke salon, hati-hati. Masuk nanti ke dalam yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai misalnya dirapikan kemudian disulam atau ditato. Subhanallah. Nah, ini masuk double ini. Sudahnya menghilangkan alis, kemudian juga apa? Ditato pula. Ya, sulam alis itu. Baik. Yang kedua, yang ketiga, al-wasilah wal mustawsilah. Jadi al-wasilah ini adalah nang menyambung rambut dan meminta sambungkan rambut. Nah, menyambung rambut atau apa, Pak? Meminta sambungkan rambut. Jadi rambut tuh disambung. Amun dicukur bang boleh-boleh. Tapi ini maksudnya adalah rambut yang ada nih disambung. Bahari itu Pak lah, bahari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah suatu ketika ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang rambutnya itu rontok karena sakit, kemudian rambutnya rontok berguguran. Jadinya mungkin lebih tipis atau apa. Lalu kemudian wanita tersebut, keluarganya bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, boleh nggak nih untuk supaya dia lebih cantik di hadapan suaminya, dalam tanda kutip, di hadapan suaminya, dia disambung rambutnya. Maka kemudian disebut oleh Nabi SAW, la'anallahu al-wasila wal mustawsila. Langsung ditegur oleh Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan meminta sambungkan rambut. Artinya apa Pak? Kita lihat dari sebab hadis ini itu diucapkan oleh Nabi SAW. Konteks pertanyaannya adalah bagaimana seorang wanita yang ingin tampil indah, tampil cantik di hadapan suaminya. Di hadapan siapa Pak? Suaminya, di hadapan lakinya. Di hadapan seorang yang boleh melihat rambutnya. Untuk supaya, dan itu karena dia sakit hingga berjatuhan, tetap kada boleh. Tetap langsung dikatakan oleh Nabi SAW, Allah melaknat perbuatan tersebut. Bukan hanya sekedar nang disambung rambutnya, tapi juga nang menyambung rambutnya, nang mengupah menyambung rambutnya tadi. Bayangkan kalau seandainya rambut disambung, dibuka pulang, kada gesen laki. Ini lebih parah lagi. Termasuk di dalamnya kata para ulama yang semisal dengannya adalah kada disambung rambutnya, tapi pakai rambut palsu. Nah, apa bahasanya tuh? Wig lah pala. Rambut palsu. Baik. Macam-macam, baik. Jadi kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu tuh berjilbab tapi pakai rambut palsu. Berjilbab habis itu pakai rambut palsu. Sete auratnya tertutup ya. Nah, kalau pakai rambut palsu itu ada larangannya sendiri. Baik. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini yang keberapa Pak? Yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah wal mutafallijat. Wal mutafallijat ini artinya adalah merenggangkan gigi. Yang tadi sebagaimana ulun sebutkan. Jadi giginya direnggangkan, kemudian setelah itu dibuat seolah-olah seperti anum. Bahari itu sekalinya apalah, subhanallah. Kalau menurut dari bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini, jadi termasuk di antara tanda orang anum itu diantaranya adalah giginya apa Pak? Agak renggang. Jadi mungkin tidak dilihat dari kulit yang keriput dan lain sebagainya. Tapi subhanallah Pak, bahari itu orang tuh ketujuh benar gigi itu renggang. Kalau sekarang kada Pak, gigi itu dirapatkan loh sama Pak. Maka kawat gigi. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini tadi 4 yang disebutkan, yang dikatakan oleh para ulama masuk ke dalam merubah ciptaan Allah. Ada banyak lagi, tapi dari sini kita bisa ambil nanti tarik beberapa kesimpulan. Baik, jadi ulun ulangi. Yang pertama tadi, dan hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian juga yang tadi ada al-wasilah wal mustawsilah tadi dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Jadi yang pertama adalah wanita yang mentato dan meminta untuk ditato. Ya, yang kedua adalah an-namisat wal mutanammisat. Itu adalah wanita yang merapikan alis
atau mencukur alisnya, kemudian habis itu dirubah bentuknya, baik itu yang mengerjakan atau yang meminta untuk dikerjakan. Kemudian al-wasilah wal mustausilah, yang menyambung rambut, baik yang menggawi atau yang meminta sambungkan rambutnya. Kemudian wal mutafallijat, yaitu adalah orang-orang yang merenggangkan gigi, Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mau tarik kesimpulan. Mana dan bagaimana ukuran seseorang itu merubah ciptaan Allah. Baik. Para ulama menyebutkan satu koridor atau satu kaidah. Yang dimaksudkan dengan merubah ciptaan Allah itu adalah kalau seandainya sudah bagus dan normal, kemudian ingin diperindah. Sudah bagus dan normal, kemudian ingin diperindah. Tapi kalau memperbaiki dan mengembalikan fungsinya ke awal, agar tidak ada hal-hal yang mungkin bisa jadi menyakiti atau mungkin bisa jadi ada kemudaratan, maka ini tidak mengapa. Baik, ulun kita kasih contoh. Jadi tadi kalau sudah bagus kemudian hanya untuk memperindah, ini tidak boleh. Ini masuk dalam fala yughayyirunna khalqallah, ini merubah ciptaan Allah. Adapun kalau seandainya rusak, adapun kalau seandainya misalnya karena kecelakaan ataupun karena misalnya satu dan lain hal, kemudian setelah itu dikembalikan kepada bentuk aslinya untuk supaya bisa normal. Ya, ulun beri contoh. Kalau yang misalnya yang tidak normal tadi, misalnya sahabat Nabi SAW itu pernah suatu ketika perang, namanya Arfajah. Itu perang bersama Nabi SAW, kemudian hidung beliau itu putus, kena bedah. Maka digantilah dengan media yang lain, diganti. Nah, kan ada mengganti ini, mengembalikan kepada bentuk asal. Akhirnya tidak bisa. Diganti dengan perak juga tidak bisa. Terakhir hidungnya diganti dengan emas. Dengan emas. Karena emas ini yang tidak membuat infeksi pada saat itu. Kalau yang lain-lainnya mungkin. Nah, kalau sekarang mungkin kalau hidungnya rusak atau hidungnya misalnya kecelakaan dan bolehkah dioperasi? Boleh. Tapi kalau misalnya hidungnya ini sudah bagus, dioperasi plastik atau ditambah silikon supaya luncuk atau supaya mancung misalnya. Nah, ini yang kada boleh. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Ulun beri contoh yang lain. Misalnya, jadi tadi kalau seandainya memang ada keperluannya untuk mengembalikan kepada bentuk aslinya, fungsi aslinya, itu jadi boleh. Meskipun ada bagian yang dirubah. Tapi kalau sudah bagus, kemudian setelah itu dirubah supaya mengikuti tren, mengikuti zaman, atau supaya terlihat lebih cantik, ini yang tidak boleh. Ulun beri contoh. Gigi. Kalau gigi pian sudah bagus, makan kawa, mengaji kawa, hendak pian rubah. Pakai kawat gigi supaya ada gingsulnya mencongol. Atau misalnya supaya agak lebih renggang, ini tidak boleh. Tapi pada saat misalnya gigi pian misalnya itu mencucuk terus sehingga luka, memudaratkan, kemudian atau misalnya giginya ini kayak semacam seperti bukan mencucuk, tapi menyebabkan ngalih bepandirkah misalnya. Susah untuk bepandir, pas lagi bepandir itu susah untuk dimengerti karena bentuk giginya yang misalnya harus dirapikan. Nah, itu tidak apa-apa dirapikan. Bisa dimengerti sama sini, Pak. Nah, ulun beri contoh yang lain. Misalnya seperti mohon maaf, ulun harus sebutkan. Misalnya seperti ada yang pada saat lahir bibirnya belah. Oke? Kalau dibiarkan ini bisa jadi nanti susah berbicaranya. Boleh itu, Pak. Karena dikembalikan kepada bentuk aslinya. Fungsi aslinya. Itu boleh. Tapi kalau bibir pian sudah sehat, bagus. Disulam supaya lebih tebal kah? Supaya lebih habang kah? Ini boleh kah? Ada boleh. Nah, tahu dah berarti pian cara membedakannya. Jadi pada saat ada yang perlu diperbaiki dan memang harus diperbaiki, misalnya, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya sudah bagus, sudah dalam keadaan normal, nah itu tidak boleh lagi untuk
dirubah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah termasuk di dalamnya, di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan kalau konteksnya itu adalah dalam jangka waktu yang lama atau bisa jadi selamanya. Nah, sekarang ulun biar. Apa hukumnya pakai skincare? Nah, ibu-ibu. Awalnya misalnya kusam atau misalnya coklat jadi sigar atau glowing misalnya kalau bahasa ibu-ibu sekarang, mengkilap silau bila kelihatan, bila kena matahari itu pian harus pakai kacamata hirang saking glowing. Apa hukumnya? Dirubah tuh dari coklat, dari hirang ke putih, atau suntik sampai jadi segar putih. Hah? Kira-kira apa? Baik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau perubahan itu hanya sementara, itu tidak menjadi masalah. Baik, sekarang ulun akan jelaskan. Kulit nih baik, ada namanya sel melanosit, itu kada berubah. Sel melanosit itu kalau dalam ilmu kedokteran, pian tanyakan dokter, itu tidak berubah. Hendak kayak apakah pian pakai skincare, hendak kayak apakah pian bersuntik. Bila sudah kada pian suntik lagi, kena berbelik pulang ke warna asal. Itu namanya sel melanosit. Itu sudah ada takarannya. Jadi misalnya pian coklat, sawo matang. Nah, misalnya sawo matang. Pakai skincare, kemudian perawatan, suntik. Tiba-tiba keluar dari perawatan, Pak jadi sigar, pian aja nang laki ke depinan dulu lan bini. Keluar ke depinan dulu. Siapa ikam je? Padahal bininya. Misalnya, saking berubahnya. Glowing atau tambah putih dan lain sebagainya. Nah, itu Pak tidak akan selamanya. Kalau nanti misalnya kada dipakai lagi obatnya, hamba beli kamu laginya kasar. Nah, ini hanyar pinandu jar lakinya. Habis obat sudah. Hanyar pinandu. Jersidin habis duit Jersidin. Membulik lagi. Nah, ini namanya jadi perubahannya itu hanya sementara. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh bagaimana? Kalau kulitnya itu betul-betul diangkat sel melanositnya, dioperasi plastik. Itu ada boleh. Yang asalnya misalnya coklat, diangkat selamanya permanen. Karena kalau lagi berubah, habis dioperasi misalnya plastik. Nah, atau misalnya kalau sekarang misalnya macam-macam orang tuh Pak, hendak mata lah supaya belok, hendak bibir lah supaya tebal, hendak dagu lah supaya tiruskah bahasa orang, hendak dagu supaya lancip. Macam-macam kehendak manusia ini baik. Amun dibiarkan, ya itu betul-betul merubah ciptaan Allah. Betul-betul merubah ciptaan Allah. Jadi bisa dimengerti kalau seandainya untuk memperbaiki kerusakan, mengembalikan kepada bentuk normal yang sewajarnya, itu boleh. Tapi kalau seandainya untuk misalnya sudah bagus, sudah normal, kemudian dirubah, dipercantik, diperindah, makanya tadi ada bahasa dalam hadis untuk memperindah. Nah, ini yang tidak boleh. Baik. Nah, habis sudah Pak, setengah jam lebih. Ini yang bisa ulun sampaikan terkait dengan tadi kaidah atau ayat atau dalil-dalil terkait dengan merubah ciptaan Allah. Di bapak-bapak dijaga itu bininya tuh. Jangan bilanya ada bina perubahan alis bina lancip tagur, itu tanggung jawabnya. Bibir bina misalnya belain, belain di mana nih? Datang perawatan, diapain? Dioperasi sedikit tadi disulam. Jangan. Baik, ini yang perlu mungkin diperhatikan oleh Bapak dan ibu-ibu sendiri pun juga harus memperhatikan hal tersebut. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.